kelas untuk memimpin doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur berlimpah kembali kami aturkan kehadiran-Mu atas penyertaan dan perlindungan mulai dari pagi tadi hingga pada siang hari ini. Sekarang kami mau mengikuti KB, turunkanlah Roh Kudus-Mu ke atas diri kami semua, agar kegiatan belajar kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namun yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ketua Kelas yang telah memimpin kita dalam doa pada siang ini untuk memulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Masih semangat? Masih. Atau ada sudah lapar? Belum. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, maka ibu mohon kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Belaka. Tanah airku Indonesia, negeri yang aman ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau lapangnya bersyukur, pulau Melayu pujaan bangsa sejak dulu kala. Memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Mari aplaus dulu. Ya, yang suaranya begitu. Silakan duduk. Anak-anak, materi yang kita pelajari minggu lalu itu tentang apa? Oke, Angelina. Tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang politik dan ekonomi. Yaitu pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi dan politik. Siapa bisa jelaskan dulu pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik dengan ekonomi? Coba. Angelina, bagaimana? Bisa jelaskan? Kira-kira materi minggu lalu itu kamu sudah katakan bahwa kita pelajari tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang politik dan ekonomi. Coba. Seperti apa kemajuan iptek dalam bidang politik dan ekonomi itu?
Merupakan kemajuan IPTEK telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Ya. Itu dalam bidang apa? Dalam bidang politik. Iya, dalam bidang politik. Dengan adanya kemajuan IPTEK, maka coba lihat. Dengan adanya kemajuan IPTEK Telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, yang menjadikan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi yang berpengaruh kuat terhadap pikiran ya, maupun yang berpengaruh kuat terhadap pikiran dan kemauan bangsa. Iya. Jadi seperti adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masih ingat korupsi, kolusi, dan nepotisme? Masih ingat? Masih. Kira-kira korupsi itu apa? Penggelapan Dana untuk Iya, keperluan penggelapan pribadi. atau penyelewengan uang milik negara untuk kepentingan pribadi. Kalau nepotisme, persekongkolan yang dibuat oleh seseorang yang merugikan pihak negara. Ya. Kalau kolusi, Mementingkan iya, keluarga pribadi. iya, lebih pada mementingkan keluarga. Itu kolusi. Bisa ya? Di rumah belajar tidak? Ya. Ketua kelas bisa ambil buku bagikan ke teman-teman sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pengaruh kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Ibu beri kesempatan 5 menit untuk kalian pelajari dulu, baru kita lanjutkan. Karena ada teman-teman yang bingung dari tadi. Sudah? Jadi materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang sosial budaya dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Adapun KD, indikator dan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Lihat di slide PowerPoint. KD yang disajikan di sini yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikatornya di sini pada 3.3.1 yaitu siapa bisa bacakan? Cici? Menelaah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang sosial budaya. Ya. Yang kedua, indikator yang kedua, Mengaitkan pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. iya. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran di sini yang harus kita capai itu ada 2 tujuan. Lihat. Tujuan pembelajaran yang kita capai di sini yaitu yang pertama, coba bacakan. Yang pertama, menolak pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI dalam bidang sosial budaya dengan benar. Yang kedua, menolak pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI dalam bidang pertahanan dan keamanan yang benar. Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang
menelaah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Jadi sebentar Ibu bagikan per kelompok itu bahas bagaimana kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang sosial budaya dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kalian menelaah bagaimana kemajuan IPTEK itu dalam bidang sosial budaya seperti apa. Kemudian kamu harus sampaikan hipotesisnya, dugaan sementara, penyebab dari permasalahan yang timbul akibat dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sosial budaya maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bisa? Sekarang kembali per kelompok dan kita mulai bahas bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan itu dalam bidang sosial budaya dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kembali ke kelompok dan kita mulai bahas bersama. Mana kelompok 1 kita baca? Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, Ina, kamu punya tentang pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang sosial budaya. Sudah siapkan diri baik-baik? Ya. Ketua-ketua kelompok maju ke depan sini untuk ambil LKPD-nya. Pak Majana Ibu sudah kirim linknya lewat WhatsApp grup B, silakan buka dan pelajari.
Gimana aku lihat ke latar belakang gambar mana? Sesuai dari kata itu sampai di mana? Bagaimana kelompok Sampai di 3? Ya ibu kan selesai.
Subaknya Untuk
Yang pertama, sudah kelompok satu? Kelompok satu, Ibu beri kesempatan untuk maju ke depan sini, presentasikan hasil diskusinya tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang sosial budaya. Ada kesempatan diberikan satu sebagai moderator, satu sebagai pemateri, dan satu sebagai tulen. Berdiri. Setelah itu berpelompokan baca yang D itu. Itu cuma ambil di harus belum saya sampai Banggara, terus sambungnya yang di sini dulu, sambung sini dari sambung jambu. Tidak, itu jangan. Yang saya ambil itu yang bagian sini. Kalau di sini sedikit banyak saya sini buat tersisinya. Itu jangan. Ya, kelompok satu beri kesempatan maju ke depan sini. Mana? Tunjukkan dirimu. Mana? Moderatornya siapa? Ya. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya memperkenalkan teman-teman saya. Saya Ansita Wasedun sebagai moderator. Saya juga sebagai tulen. Saya Maria Oscar sebagai pembawa materi. Waktu selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya Maria Osihaya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh IPTEK bagi aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah seseorang untuk memperoleh informasi. Selain itu juga dengan adanya informasi, kita bisa contoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme yaitu
kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat. Baik, hanya itu saja hasil presentasi kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, waktu dan kesempatan saya berikan. Bagaimana kelompok 2, ada pertanyaan? Iya, kelompok 2 ada pertanyaan. Untuk kelompok 1, waktu dan kesempatan diberikan. Moderator silakan panggil. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 2, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana kelompok? Apa yang dimaksud dengan sifat hedonisme? Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa dampak dari sosial budaya adalah sikap hedonisme. Sekarang kelompok 1 bisa jelaskan ke teman-teman hedonisme seperti apa? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sifat hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, kelompok 2 mungkin ada pertanyaan balik ke kelompok 1 tentang hedonisme. Ya? Iya, kelompok 2 menyatakan bahwa jawaban dari kelompok 1 sudah pas, sudah meyakinkan. Moderator silakan pandu teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Jika Ya? tidak ada, waktu dan kesempatan saya kembali ke Beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil tentang pengaruh kemajuan ITE dalam bidang sosial budaya. Sekarang Ibu beri kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang pengaruh kemajuan ITE dalam bidang politik. Kira-kira apa masalah yang ditemukan pada kelompok 2 tentang pengaruh kemajuan ITE dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan? Ibu beri kesempatan ke kelompok 2 maju ke depan untuk presentasikan. Anak cepat mengingat waktu, jadi agak dipercepat. Oke, waktu dan kesempatan Ibu berikan ke moderator untuk memandu presentasi pada siang hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Kami dari kelompok 2 mau menandakan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk menandakan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi. Masalah yang kami lihat dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan adalah menjadi ancaman besar ini penyebab ISIS masuk ke Indonesia. Mantan Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan ISIS adalah ancaman besar bagi Indonesia. Saat ini anggota ISIS Indonesia sudah bergeliat. Ancaman
Ancaman ISIS di Indonesia potensi cukup besar. Bila Indonesia tidak mengelola dengan baik, ISIS menjadi ancaman besar Indonesia, kata Muldoko setelah memberikan biaku inovasi dan semangat kebangsaan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jumat 11 Desember 2015. Menurut Muldoko, ISIS masuk Indonesia karena pintu keluar masuk Indonesia cukup longgar, sehingga pergerakan mereka tidak cukup terawasi. Indonesia, kata dia, menjadi pintu masuk ISIS dari negara lain karena pengawasan keamanannya rendah. Di sisi lain, negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia memperketat pengawasan sehingga mempersulit ISIS untuk masuk ke sana. Akibatnya, ISIS makin menjadikan Indonesia negara tujuan karena pengawasan di negeri ini masih longgar. Karena itu, pengawasan dan pengamanan di pintu keluar serta masuk Indonesia mesti diperketat. Bila tidak dikelola dengan baik, satu langkah lagi sudah menjadi ancaman aktual. Saat ini, TNI sudah mulai memetakan orang-orang yang tergabung dalam ISIS. Mungkin cuma ini saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami silakan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah berkembangnya gerakan ISIS di Indonesia? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Meningkatkan sistem keamanan yang baik dan aparat keamanan sudah bisa dikerahkan dengan efektif untuk menangkap lebih terduga teroris. Bagaimana nomor 1? Apakah Pas. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sudah diberikan pertanyaan dan dijawab oleh kelompok 2. Silakan kembali ke kelompoknya. Kelompok terakhir, Ibu beri kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya berikan kesempatan kepada teman kelompok saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Pertama-tama, hal yang kami ambil pada diskusi kami hari ini itu dampak dari pengaruh globalisasi media terhadap seni dan budaya Indonesia. Sudah terhadap seni dan budaya Indonesia, dampak globalisasi terhadap seni dan budaya Indonesia. Coba itu perumusan masalahnya ya. Oke, lanjutkan. Hipotesis atau dugaan sementara yang kami ambil yaitu jadi dengan adanya pengaruh globalisasi yang semakin modern sehingga mengakibatkan memudarnya nilai-nilai budaya dalam seni. Yang berikut pembuktian pada hipotesis atau dugaan sementara yang kami ambil, yaitu yang pertama, mulai menipis dan hilangnya budaya-budaya asli suatu negara atau suatu daerah. Yang kedua, terjadinya erosi atau penipisan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, menurunnya rasa kepercayaan diri akan budaya bangsa sendiri. Yang keempat, menipisnya gaya hidup ketimuran atau meningkatnya gaya hidup kebarat-baratan. Sekarang ini, setiap hari kita bisa menyimak tayangan film di TV yang bermuara dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain melalui stasiun televisi di tanah
adaptasi membuat perubahan budaya terjadi di dalam masyarakat tradisional, yaitu perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka. IPTEK telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Sesungguhnya, bagi kesenian rakyat Indonesia, kesempatan untuk mengadaptasi berbagai seni dari luar sangat dibutuhkan. Karena kekayaan kesenian yang dimiliki bangsa Indonesia sangat memadai untuk dikembangkan ke dunia internasional. Untuk menuju kepada tindakan ini harus ada upaya atau perbaikan-perbaikan yang perlu diperhatikan agar kemasan kesenian tradisional bangsa Indonesia dapat diterima dan berkembang secara global. Yang berikut, solusi. Diperlukan partisipasi keikutsertaan para intelektual, organik, kaum intelektual yang harus menyadarkan masyarakat, terutama generasi muda, bukan kaum intelektual tradisional yang justru lebih mengintimidasikan budaya-budaya asing tersebut. Dan mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman kelompok lain waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, Pak Ibu. Ya, sudah jelas ya? Beri aplaus untuk kelompok kembali ke tempat duduknya. Jadi berdasarkan rubrik penilaian dan hasil presentasi dari ketiga kelompok, maka nilai tertinggi yaitu pada kelompok 3 yang diketuai oleh anak Cici. Kita beri aplaus untuk. Jadi yang lain kelompok lain usahakan nanti pertemuan berikutnya lebih semangat lagi. Ya, oke. Jadi sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu bagikan proses untuk mengukur kemampuan kalian. Silakan ketua kelas bisa ambil prosesnya, evaluasinya. Sudah Ibu. Sudah, oke. Silakan dikumpulkan. Ini sudah? Sudah Ibu. Sudah ya. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan ini, Ibu tanya dulu bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak menyenangkan? Pertemuan berikutnya Ibu tingkatkan lagi sehingga kamu lebih aktif lagi. Bisa? Oke. Untuk pertemuan minggu depan itu kita pelajari tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dalam bidang politik, dan dalam bidang hukum pertahanan dan keamanan. Silakan pulang ke rumah, pelajari kembali materi yang sudah kalian pelajari, buka internet yang berhubungan dengan materi tentang pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan pertahanan dan keamanan.
silakan pelajari supaya minggu depan itu ibu tanya yang lain jangan bingung. Bisa? Jadi untuk menutup pertemuan kita pada siang ini, ibu minta ketua kelas pemimpin kita Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur berlimpah kembali kami haturkan kehadiran atas berkat dan penyertaan mulai dari pagi tadi hingga pada saat ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah dan sertailah kami dalam perjalanan pulang, agar kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Namun yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Cici. Anak-anak sampai ketemu minggu depan. Selamat tinggal.